Jangka waktu 29 tahun tidak bisa dibilang singkat. Apalagi kalau itu digunakan untuk membina olahraga dengan sedikit penonton, bridge. Akan tetapi, Michael Bambang Hartono tidak peduli. Ia jalan terus meski kesibukannya sebagai Presiden Komisaris PT Jarum Kudus mungkin terlalu penting untuk diabaikan. Tak ada kata lain selain sumbangsih bagi bangsa dan negara, ungkapnya merendah, mengenai usahanya membina bridge selama ini. Kejuaraan internasional yang sepi penonton itu tetap dipertahankan. Bahkan bulan April tahun 2000 nanti merupakan kejuaraan yang ke-30. Apakah ini berkaitan dengan usaha rokok yang digelutinya? Harap diingat, berbeda dengan olahraga lain, bridge nyaris lekat dengan rokok. Hampir tak ada tempat bertemunya pemain bridge yang bebas dari asap rokok. Tentu, Bambang menyangkal, ini bukan sarana promosi yang baik, karena nyaris tanpa penonton. Dan dari segi penyelenggaraan, kejuaraan seperti ini tak mungkin memberi untung. Jelasnya, ia lantas mencontohkan kejuaraan Piala Jarum ke-29 lalu dengan hadiah total 31 juta rupiah. Kejuaraan itu diikuti 68 regu untuk kejuaraan utama dan 54 regu untuk kejuaraan consolation. Setiap regu membayar uang pendaftaran 300.000 untuk tim luar daerah, 200.000 untuk tim Jateng DIY, dan 150.000 junior. Sedang untuk pertandingan consolation dipungut 100.000 rupiah per regu. Ini masih ditambah tim bebas biaya, yaitu 5 regu jarum, tim pelatnas, dan regu junior yang dibina Jarum. Karena itu, masih dari pendaftaran saja tak cukup menutup pengeluaran untuk hadiah. Bridge memang bukan satu-satunya cabang olahraga yang dibina Bambang Hartono. Namun, pilihannya adalah cabang yang memberi peluang bagi atlet Indonesia berkiprah di tingkat global. Karena itu, sejak awal komitmennya ditujukan pada cabang bulu tangkis dan bridge. Harus disadari bahwa fisik atlet kita sulit bersaing dengan atlet internasional. Akan tetapi, peluang menjadi juara dunia selalu ada, dan itu ada pada bulu tangkis dan bridge. Jelasnya tentang pilihan pada kedua cabang olahraga tersebut. Di bulu tangkis, tidak ada yang melupakan peran PB Jarum menghasilkan atlet yang mampu membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Begitu pula pada bridge, sehingga PB Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GABSI menetapkan kejuaraan Piala Jarum sebagai ajang resmi yang wajib diikuti oleh tim yang terpilih memasuki pelatnas. Keputusan PB GABSI itu tentu saja beralasan. Meski 2 tahun terakhir tim luar negeri yang mengikutinya tinggal regu Jepang. Master Internasional Hengki Lasut pun mengakui penyelenggaraan kejuaraan Piala Jarum sangat baik untuk tingkat internasional. Meski demikian, Piala Jarum bukan satu-satunya komitmen Bambang Hartono yang juga sebagai Dewan Pembina GABSI.
Ketika 3 tahun lalu ia melihat kemungkinan terjadinya generation gap dalam prestasi bridge Indonesia, ia langsung menyiapkan pemecahannya. Sejak 2 tahun lalu, ia mendirikan sekolah bridge Jarum di Semarang. Hasilnya sudah mulai tampak dari sepasang pemain junior putri yang kini terpilih mengikuti pelatnas junior. Pemain junior ini, Iska dan Rini, pernah menduduki tempat teratas dalam kompetisi di pelatnas. Bagi Bambang Hartono dan bisnisnya, bridge bukan sekedar tempat berkiprah, membina, dan promosi. Dalam usia 60 tahun saat ini, tahun 1999, ia masih menjadi salah satu pemain dalam tim Jarum Super yang selalu tampil di final meski tanpa mengikuti penyisian. Sebagai pemain bridge, Bambang Hartono adalah seorang live master, suatu predikat tertinggi di bridge Indonesia. Karena itu, latihan pun harus terus dilakukan di tengah kesibukannya sebagai orang tertinggi di perusahaannya. Setidaknya hari Sabtu dan Minggu merupakan waktu yang saya sediakan untuk bridge, di samping untuk keluarga, katanya. Kalau istri dan anak-anak tidak ada keperluan seperti makan bersama atau rekreasi keluar, saya pasti main. Akan tetapi, jika sudah ada janji dengan mereka, ya jangan coba-coba mengabaikan janji itu. Dengan memegang janji pada keluarga dan memberi pengertian yang baik dalam jangka panjang, keluarganya bisa memaklumi jika ia tidak bisa meninggalkan bridge. Apalagi permainan ini bukan saja untuk mengisi waktu atau sekedar bersenang-senang, melainkan juga untuk mendapatkan nilai-nilai yang bisa dipetik oleh seorang pemimpin. Bagi Bambang Hartono, seorang pemimpin perlu belajar manajemen dari bermain bridge. Pada permainan bridge, dalam waktu singkat orang harus bisa melakukan kerjasama yang baik dengan partner, lalu menganalisis kartu pegangan, dan seketika itu pula membuat keputusan, yaitu menentukan kontrak terbaik untuk memenangkan permainan. Di luar itu, lewat bridge, pria kelahiran Semarang 2 Oktober 1939 itu juga mendapatkan teman. Di Hong Kong misalnya, ketika datang saya bisa menghubungi teman untuk bermain saat tidak ada urusan bisnis. Tentu saja, kalau waktu itu istri yang kebetulan ikut, tidak ada acara keluar, katanya. Sebagai seorang pembina bridge, ia pun punya obsesi yang terus diupayakan terrealisasi. Setelah gagasan sekolah bridge mulai memberikan hasil awal, gagasan turnamen antar pelajar dan mahasiswa terus ia lontarkan. Hanya saja, untuk keperluan itu di Semarang terkendala oleh jumlah pelatih yang terbatas. Sebagai seorang live master, ia memberi contoh pada dirinya yang mengenal bridge sejak dini, sejak masa kanak-kanak dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu, ia selalu melihat pamannya bermain dan sejak itu tertarik untuk menjadi pemain yang baik. Karena sudah mengerti, suatu waktu saya diminta bermain menggantikan seorang pemain yang tidak datang, ungkapnya. Memiliki jam bermain yang tinggi,
bukan sekedar membuat Bambang Hartono mampu membina pemain dengan baik, tetapi juga menyediakan bahan untuk memberikan tambahan pengetahuan melalui teori yang ditulis pada sebuah buku. Dengan bantuan pemain terkemuka Denny Sacul, Munawar Sawirudin, dan Bert T. Poli, ia menyusun buku Bridge Jarum Precision Club System. Dari pengalaman itu, ia melihat mempersiapkan calon pemain dari usia dini, jika mungkin mulai dari usia 6 atau 7 tahun, banyak keuntungannya. Dengan demikian, mereka bisa memiliki jam latihan yang tinggi, sehingga bisa dipersiapkan untuk sebagai pemain dunia. Namun, tentu saja hal itu tak cukup hanya dilakukan di Semarang, melainkan juga serempak di berbagai kota seperti Manado, Jakarta, Surabaya, dan Bandung untuk pembibitan massal. Sebab baginya, tanpa pembinaan yang benar, jangan berharap bisa menghasilkan pemain top dunia. Dan itu merupakan tantangan bagi Bridge Indonesia menuju juara dunia tahun 2001. Meski demikian, ia tak pernah memaksakan kehendak untuk mencari pemain andal. Ia juga tak memaksakan anaknya untuk menyukai bridge. Kelima anaknya ternyata hanya mengikuti jejaknya di bidang bisnis, termasuk salah satu anaknya yang kini bekerja di Singapura. Kisah Bambang Hartono dengan bridge-nya dimuat di Harian Kompas Jumat 30 April tahun 1999 dengan judul Bambang Hartono dan Sumbangsih Bridge.